keadaan tidak sahnya sholat imam dan membatalkan juga sholat makmum, menurut Imam Hambali, jika imam memang diketahui dengan jelas adalah wanita atau orang kafir, maka makmum harus mengulang sholatnya, seperti pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kemudian tidak sah kepemimpinan sholat orang yang memiliki hadas atau najis dan diketahui keadaannya. Ini tidak sah, baik imam maupun makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam wal ukhuwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kita milai majelis kula panjenengan dalu punika kanthi wawasan basmalah ugi salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lan monggo tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang taksih paring rahmat nikmat karunianipun dumateng kula panjenengan biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi kanthi rasa syukur menika Allah tansah nambahi nikmatipun dumateng kula panjenengan sedaya. Salawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kula panjenengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so keluarga, kerabat, para sahabat lan tiang-tiang ingkang derek lampahipun ngantos benjing dumugi dinten kiamat. Lan insyaallah kula panjenengan benjing termasuk ingkang pikantuk syafaat. Amin ya rabbal alamin. Kagem keberkahan majelis dalu punika lan ugi keluarga kula panjenengan lan mbok bilih wonten ingkang kagungan hajat utawi nembe nandang gerah lan sinten kemawon keluarga besar, mugi-mugi tansah pinaringan rahmat dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo nyuwun dumateng Allah kanthi fadilah wawasan suratul Fatihah ala hadin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salajengipun monggo sareng-sareng kita lajengaken sinau sareng nggih. Dadosipun hari ini, malam hari ini dan malam-malam yang lain kita harus selalu memperbaiki, memperbarui niat kita bertemu adalah murni thalabul ilmi lillahi ta'ala, bukan dalam rangka yang lainnya. Apalagi ketika kita membahas bab tentang fikih, karena fikih itu pasti akan ada hal-hal yang sifatnya nun sewu kadang terasa saklek kok waku. Nah itu karena memang ini hukum fikih dan bukan dalam rangka kita mencari perbedaan di antara kita, karena dalam bab fikih yang namanya perbedaan itu sudah pasti dan sudah terjadi sejak zaman para ulama dulu. Jadi untuk hal sekarang ini kita tidak dalam rangka mencari sing beda dipadakni. Nah, bukan dalam rangka itu. Termasuk di kitab yang kita pelajari fikih Islam wa adillatuh ini selalu dalam setiap hukumnya disampaikan, dibahas tentang pendapat dari 4 imam madhab.
Karena memang 4 mazhab ini yang paling diakui dan bisa kita ikuti. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya kita tahu adanya perbedaan itu dan menjadi ilmu, menjadi pencerahan wawasan dan keilmuan kita. Termasuk dalam bab sholat nih. Ini satu jilid yang tebalnya segini semuanya tentang sholat. Sholat wajib, sholat sunnah. Dan kita sudah sampai kepada bab imamah atau imam, kepemimpinan dalam sholat. Karena ini satu keniscayaan, apalagi di masjid yang kita berusaha untuk menjadi bagian sebagai pemakmur di dalamnya ini. Karena pahalanya begitu luar biasa, maka kita belajar tentang bab sholat ini semuanya termasuk bab imam. Kemarin sudah kita bahas beberapa terkait dengan imam, siapa yang berhak menjadi imam dan sebagainya. Malam ini akan kita coba lanjutkan kepada bab tentang apa yang harus kita ketahui ketika menjadi imam. Ada beberapa hal yang merusak atau menyebabkan tidak sahnya sholat dalam sholat jamaah. Ada 4. Ada 4. Pertama, tidak sahnya sholat imam tetapi tidak sampai membatalkan sholat makmum. Sholat jamaah imamnya batal tapi makmumnya tidak batal. Sakit nama badan? Sakit, mungkin terjadi. Nah, ini perlu kita coba sekilas saja saya bacakan menurut beberapa pendapat para imam. Yang pertama menurut Imam Hanafi atau pendapat madhab Hanafiyah, jika imam memiliki hadas, junub atau hal yang dapat merusak sholat sebelum ia mengucapkan takbiratul ihram atau berbarengan dengan takbir makmum atau juga terjadi setelah takbir imam, maka sholat imam dan makmum menjadi batal karena sholat imam menjamin akan sah dan tidaknya sholat makmum. Jika hal yang membatalkan itu terjadi sebelum atau bersamaan dengan takbiratul ihram, maka dua-duanya tidak sah sholatnya, imam dan makmum. Dan apa enten Pak? Masa imamnya batal terus bablas? Ya boleh jadi itu. Nah, jadi ini perlu diketahui supaya imam tidak sampai melakukan hal yang seperti ini. Ini sholatnya tidak sah dirinya dan juga tidak sah makmumnya. Jadi sholat imam adalah jaminan bagi sholat makmum. Jika sholat imam sah, maka sholat makmum juga akan sah, kecuali adanya penyebab lain. Adapun jika hal yang merusak atau kurangnya syarat atau rukun muncul, maka sholat akan berjalan seperti adanya pada awalnya. Baru kemudian sholat imam menjadi batal ketika adanya kekurangan syarat atau adanya hadas misalnya. Dalam keadaan ini makmum tidak perlu mengulang sholatnya seperti yang dilakukan oleh imam. Misalnya imamnya batal di tengah sholat, nah, maka imam harus mengundurkan diri dan digantikan oleh yang lain. Makmum tetap melanjutkan sholatnya. Jadi tidak perlu kemudian buyar. Imamnya batal mundur, kuwabeh ngerti loh imamnya batal, buyar kuwabeh awit neh. Nah itu tidak perlu. Tapi cukup imam digantikan. Lah kemarin sudah dibahas. Sinten sing berhak menggantikan? Yang berhak menggantikan adalah yang dipilih dan ditunjuk oleh imam sebelumnya. Ya, walaupun prakteknya di kita biasanya pokoknya ngurine ngenteni maju.
Tidak apa-apa, karena sudah dimaklumi seperti itu. Jadi ketika harus digantikan, yang menggantikan adalah ya terutama di belakangnya. Makanya di belakang imam itu harus yang berhak atau ini menjadi imam. Ya. Cuma kadang ya kita rada napa menika rada wedi ngedo. Kemudian tadi menurut Imam Hanafi atau madhab Hanafiyah. Kalau madhab Malikiyah berpendapat jika seorang imam melaksanakan sholat dalam keadaan junub atau tidak memiliki wudhu, maka batalah sholatnya menurut kesepakatan ulama, baik disengaja ataupun lupa. Sedang untuk makmum, maka batal sholatnya jika imam melakukannya dengan sengaja bukan lupa. Jadi kalau imamnya sengaja wis ngerti tidak boleh sholat, baik karena junub atau karena tidak punya wudhu, kemudian sengaja menjadi imam, maka batal sholatnya dan sholat makmum. Tapi ketika imam ini melakukannya karena lupa, ya cuma kadang ya kita tuh berpikir mosok yo terus junub lali nggih. Nggih Pak Jen. Mungkin saja mergo wadem nggih lali rong wudu terus dadi imam. Nah ini kalau lupa itu maka menurut pendapat ini imamnya yang harus mengulang sholat, tapi makmum karena tidak tahu bahwa imamnya berhalangan maka sholat makmum tetap sah ya. Tapi kalau imamnya sengaja itu batal. Nah kalau sengaja ya dia harus memberitahu makmum, sorry ya aku mau sengaja rong wudu tiba-tiba salat meneh ya. Nah gitu. Lah pripun? Kan bahasanya yang saat ini kan katanya sorry ya. Ya kalau bahasa kita orang Jawa biasanya kan pangapunten atau mohon maaf dan sebagainya. Kemudian menurut Imam atau madhab Syafi'iyah berpendapat jika imam diketahui dengan jelas adalah seorang wanita atau orang kafir, maka wajib bagi makmum untuk mengulang sholatnya. Nah ini tapi kejadian seperti ini kan kayaknya langka ya, langka. Tapi ini perlu dijelaskan supaya tidak salah. Ya mungkin naik, mungkin saja ada orang yang karena tidak tahu, bapak-bapak bermakmum kepada ibu-ibu. Nah, sekarang ini banyak aliran-aliran yang rodok nyeleneh ngaten niku. Kalau tidak begitu sholatnya jejer berselang-seling antara laki dan perempuan. Sopnya jadi satu campur aduk, itu aliran yang nyeleneh. Tidak ada dalam Islam. Kemudian pendapat imam atau madhab Syafi'iyah berikutnya hampir sama dengan madhab Malikiyah. Jika diketahui imam dalam keadaan junub atau berhadas atau ada najis tersembunyi di dalam baju atau badannya, maka makmum tidak wajib untuk mengulang sholatnya. Ini jika diketahuinya setelah sholat. Kecuali ketika sholat Jumat. Nah, sholat Jumat ini agak beda nanti, termasuk dalam hal mufaraqah nanti dikecualikan salat Jumat ini. Mufaraqah niku napa, Pak? Mufaraqah niku memisahkan diri. Jadi makmum itu boleh dalam situasi dan kondisi tertentu memisahkan diri dari imam, berlepas diri. Jadi di awalnya dia makmum, kemudian di tengah jalan mufaraqah.
Salah satu yang dibolehkan sebab mufaraqah itu misalnya imame macane surat tawawa. Salat Isya rakaat pertama maose surah Al-Baqarah 2 juz per 4, 2 juz sepertiga. Nah itu boleh mufaraqah, mergo ra kuat. Nggih. Dadase berlepas diri kemudian melanjutkan rakaat berikutnya tanpa mengikuti imam. Nah, seperti itu diantaranya. Atau tiba-tiba ada sesuatu yang sangat mendesak. Salat dalam perjalanan biasanya kan rombongan ngoten niku kadang salate katut jamaah lintu. Nah, katut jamaah lintu dik lagek rakaat pertama jamaah yang lain ini baca suratnya rada dawa. Wah ki engko lek ngetutne iki kepancal napa Pak? Kepancal sepur. Nek bisu cek rada endeng sepur Pak sing mancal nggih. Tiyang Jawa niku damel napa menika perumpamaan niku beh jan ya kepancal lek sing mancal sepur niku kan nggih lara kabeh. Nggih. Artinya kalau dia terus mengikuti imam ini maka akan tertinggal oleh rombongan atau jadwal perjalanan. Maka boleh dia berlepas diri. Nggih. Salat rakaat pertama imamnya maca bar Al-Fatihah kok ketok sabbihisma rabbikal a'la. Waduh, gak teko nggih. Nah, maka boleh mufaraqah kemudian dia selesai baca Al-Fatihah segera rukuk, sujud, melanjutkan rakaat berikutnya hanya Fatihah saja supaya lebih singkat. Mergi pun dibengoki. Nggih, mun dibengoki king speaker penumpang nomor sekian harus segera memasuk karena kereta akan diberangkatkan. Nah, itu boleh. Bab dalam hal darurat seperti itu boleh kita mufaraqah atau melepaskan diri. Kemudian tentang keadaan tidak sahnya salat imam dan membatalkan juga salat makmum. Menurut Imam Hambali, jika imam memang diketahui dengan jelas adalah wanita atau orang kafir, maka makmum harus mengulang sholatnya seperti pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kemudian tidak sah kepemimpinan sholat orang yang memiliki hadas atau najis dan diketahui keadaannya. Ini tidak sah, baik imam maupun makmum. Kemudian hal yang dapat merusak salat imam dan makmum sekaligus. Ini merusak, kalau tadi tidak sah. Kalau ini merusak. Di dalam pemaparan sebelumnya disebutkan bahwa ketika muncul atau terdapat adanya hadas yang muncul pada imam ketika ia sedang sholat, maka sholatnya akan rusak, sedang sholat para makmum tetap akan sah. Tadi itu ada imam pengganti. Sedangkan jika seseorang mengimami orang-orang dan dia dalam keadaan junub atau berhadas, lalu para makmum mengetahuinya usai sholat, jadi ini diketahui oleh makmum, tapi setelah selesai sholat. Ya, setelah selesai sholat, apakah sholat para makmum itu akan batal atau tidak? Ya, pertanyaan ini dipaparkan di bab berikutnya. Menurut mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa sholat para makmum rusak juga. Jadi ketika tahunya setelah selesai sholat, maka menurut mazhab Hanafiyah sholatnya makmum juga rusak. Adapun pendapat Malikiyah berpendapat salat para makmum akan batal jika imam melakukan salat dalam keadaan junub atau berhadas dengan cara sengaja, bukan lupa. Tadi sudah disebutkan. Tapi kalau tidak sadar atau lupa, maka salat makmumnya tetap sah. Sedangkan Syafi'iyah dan Hambali berpendapat salat para makmum tetap sah kecuali terjadi pada salat Jumat. Ini seperti tadi terkait dengan hal yang dapat merusak salat imam dan makmum sekaligus.
Kemudian bab berikutnya bab tentang hal apa yang dipikul oleh imam dari kesalahan makmum dalam sholat. Nah, ini perlu diketahui oleh kita semuanya, baik kita sebagai imam maupun sebagai makmum. Ya, jadi kalau kita bermakmum itu ada beberapa hal yang kesalahan-kesalahan atau kekurangan makmum itu ditanggung oleh imam. Nah, terus imam niku mboten sekedar sholat nang ngarep dewi, mboten, tapi menanggung beban yang ada di makmum. Nah, ini makanya perlu diilmui sedemikian rupa supaya kita bersama-sama menjaga. Imam akan memikul kelalaian makmum. Namun para ahli fikih sepakat bahwa imam tidak akan memikul kesalahan makmum dari sholat fardu kecuali bacaan saja. Nah, ini kemudian ada beberapa pandangan, ya, ada beberapa pandangan yang sedikit berbeda dari para ahli fikih. Mazhab Malikiyah dan Hambali, Hanabilah, mereka berpendapat bahwa makmum akan membaca surah bersama imam dalam sholat-sholat yang tidak dikeraskan bacaannya, tetapi tidak perlu membaca surah bersama imam dalam sholat-sholat yang dikeraskan bacaannya. Dalam bacaan yang wajib, menurut Malikiyah dan Hanabilah, makmum ketika imam membaca dengan keras, baik itu Al-Fatihah maupun surat pilihan atau surat pendek, makmum tidak perlu membaca sama sekali. Ini menurut madhab Malikiyah dan Hanabilah. Dan menurut Hanabilah, makmum akan membaca surah pada sholat-sholat yang dikeraskan bacaannya, namun makmum tidak mendengar bacaan imam. Imamnya membaca keras, tapi makmum mboten mireng. Kalau sekarang kayaknya ini napa Pak, rodok jarang, kecuali pas speakernya mati, ujuk-ujuk, imam nabi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, pek, makmum sing buri piyambak mereka kan mboten mireng. Nah, itu makmum tetap membaca surah Al-Fatihah dan surat yang lainnya bila memungkinkan. Amr kita imam itu mriki terus makmum itu mburi pirika teng Jawi kira-kira pancen mboten mireng. Ya, kecuali yang di belakangnya sini. Nah, di situasi seperti itu makmum perlu membaca. Pendapat yang kedua, mazhab Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa makmum pada dasarnya tidak perlu membaca surah bersama imam. Menurut Hanafiyah, kalau Maliki dan Hambali, kalau tidak dengar ikut membaca. Kalau dengar gak perlu maca. Misalnya sholat napa Pak? Maghrib, isya, subuh. Berarti 2 rakaat pertama makmum ora perlu maca apa-apa. Dengarkan saja. Tapi di maghrib dan isya rakaat ketiga dan keempat makmum membaca surah Al-Fatihah bersama imam. Itu menurut Imam Maliki dan Imam Hambali. Sedangkan menurut Imam Hanafi, makmum niku nek jenenge makmum wis ora perlu maca apa-apa, wis mau weneng ae wis pokoke. Gak dikerasnya ataupun dikeraskan wis ora perlu maca, wis ditanggung imam. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i atau madhab Syafi'iyah. Mereka berpendapat bahwa makmum boleh membaca Al-Fatihah dan surah lainnya pada sholat-sholat yang tidak dikeraskan bacaannya. Jadi sholat duhur, asar tetap maos Al-Fatihah dan surat-surat. Sedangkan pada sholat yang dikeraskan bacaannya hanya boleh Al-Fatihah saja. Jenengan biasanya sing pundi niki? Nggih, kita biasanya
Sholat maghrib setelah imam waladhdallin amin, kita memulai membaca Al-Fatihah. Makanya di mazhab Syafi'i itu biasanya nggih, kalau yang sudah faham dan mengikuti ini dengan baik, itu imam ada jeda sebelum membaca surat setelah Al-Fatihah. Jadi begitu waladhdallin amin, imamnya diam. Ada jarak antara membaca surat berikutnya, kinten-kinten makmum itu selesai membaca surah Al-Fatihah. Cuma karena kita belum memahami ini secara utuh, ngolek ngono, makmumnya bingung, ki imam ki lali apa piye? Jadi gelisah. Makanya ya sudah, kita habis Al-Fatihah langsung baca surat berikutnya. Makmum boleh membaca Al-Fatihah, pelan, tidak dikeraskan. Lupa kok sampai imam madhab berbeda pendapat seperti itu? Apa enek dasare? Nah, di sini dibahas semuanya, disebutkan beberapa sebab tentang perbedaan pendapat itu. Kenapa Malikiyah dan Hanabilah berpendapat demikian? Kenapa Hanafiyah berpendapat seperti itu? Hanafiyah kan tidak membaca sama sekali. Kemudian Malikiyah, Hanabilah hanya boleh membaca di saat imam tidak mengeraskan bacaan. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i membolehkan membaca Al-Fatihah saja ketika imam mengeraskan bacaan. Ini sebenarnya berdasar kepada 4 hadis. 4 hadis yang seolah-olah isinya itu berbeda. Hadis yang pertama itu hadis yang menyebutkan bahwa tidak dianggap sholat kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah. Laisa sholata illa bifatihatil kitab. Tidak dianggap sholat kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah. Nah, kemudian hadis yang kedua, hadis dari Malik dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai dari melaksanakan sholat yang dikeraskan bacaannya, beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah ada di antara kalian pada waktu sholat tadi yang membaca surah juga ketika aku membacanya? Jadi beliau bertanya kepada jamaah, apa ada sing maca surat mau pas aku yo maca? Seseorang laki-laki menjawab, betul, saya Rasulullah. Jadi ada yang aku, nggih Kanjeng Nabi kula nderek maos. Rasulullah SAW segera menimpali, menurutku apa kesalahanku sehingga harus berebut dengan bacaan Al-Quran? Nah, artinya tidak boleh berebut bacaan dengan baginda Nabi yang saat itu menjadi imam. Maka setelah itu orang-orang berhenti dari membaca surah pada salat-salat di mana Rasulullah SAW mengeraskan bacaannya. Kemudian hadis yang ketiga, hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Ia berkata, suatu hari Rasulullah SAW mengimami kami salat subuh. Pada waktu itu bacaan beliau terasa berat. Usai salat beliau bertanya, menurutku kalian tadi ikut membaca surah juga di belakang imam, betul? Kami segera menjawab, betul. Beliau segera menimpali, jangan kalian lakukan kecuali surah Al-Fatihah saja. Kemudian hadis yang keempat, beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam, maka bacaan imam sama saja dengan bacaannya. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Maka dari 4 hadis inilah muncul perbedaan adanya 3 pendapat tadi. Nah, kita mengikuti pendapat Imam Asy-Syafi'i
kita membaca di saat imam mengeraskan bacaannya surah Al-Fatihah saja, dan ketika imam siriyah maka kita membaca Al-Fatihah dan surat di rakaat pertama dan kedua di salat zuhur dan asar. Lho Pak, sedereng ngantos maca surat imam wis ruku, ya sudah iket ruku. Gak perlu kemudian kita ngebarne surat dhisik. Bene wis imame ben bar dhisik aku tak keri ae. Itu bukan jamaah namanya nggih. Jadi itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah sementara yang bisa kita sampaikan. Ya, hal yang dipikul imam itu diantaranya adalah bacaan makmum. Kalau masalah khusuk dan sebagainya urusannya dewi-dewi. Ngopeh dipikul imam kuwabeh wis khusuk barang melok imam wis. Nah, buyar. Jadi bacaan qiraatul imam, qiraatul makmum. Kita menurut Imam Asy-Syafi'i boleh di saat rakaat pertama kedua membaca Al-Fatihah saja, rakaat ketiga dan keempat otomatis juga Al-Fatihah saja di surat yang jahar. Kalau di salat yang sir, zuhur dan asar kita boleh membaca Al-Fatihah dan surat di rakaat pertama dan kedua. Itu barangkali jamaah yang dimuliakan oleh Allah malam hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita. Oh, tibake salat jamaah ki ngono. Nanti bisa menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan ketika suatu saat kita bertugas menjadi imam bagi siapapun, kita sudah memegang kuncinya, wis ngerti ilmune. Nah, ini penting. Barangkali seperti itu, mohon maaf atas kekurangan kekhilafan. Kita cukupkan malam hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan belajar dan dengan ilmu yang semakin kita tambah hasanahnya, mudah-mudahan memperbaiki pelaksanaan ibadah kita semakin baik, semakin sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menjaga iman takwa kita istiqomah sampai akhir hayat kita, dan kita menghadap Allah, dan itu pasti kita menghadap dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.